Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Caroline Melanie Laufra. Saya dari kelas 2501 jurusan Sistem Informasi dari Telkom University Jakarta. Hari ini saya akan melakukan implementasi Data Control Language atau DCL menggunakan MySQL CLI pada Laragon sesuai dengan instruksi tugas yang diberikan yaitu sistem basis data. Oke, sebelumnya saya sudah membuat database-nya ya di The Beaver. Di sini sudah saya buat create database. Lalu juga saya sudah membuat tabel-tabelnya, yaitu ada tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, ada tabel nilai juga, dan saya sudah menambahkan insert atau data untuk tabel mahasiswa. Oke, mungkin kita langsung saja ke dalam implementasi DCL-nya ya. Kita akan buka Laragon-nya dulu. Kita buka Laragon. Di sini kita langsung masuk saja ke terminal ya. Oke, di sini saya akan masuk sebagai root dulu untuk mengelola user serta privilege-nya. Kita di sini dulu sebagai root ya, MySQL. Oke. Karena tidak menggunakan password, jadi kita langsung enter saja. Oke, di sini saya sudah masuk ya ke MySQL saya. Untuk melihat apakah database yang tadi sudah tersimpan, yang di The Beaver, kita akan coba melihatnya dulu. Show databases. Oke, di sini sudah tersimpan ya database yang sudah saya buat sebelumnya di The Beaver, ini DB Campus. Oke, selanjutnya mungkin kita langsung saja untuk membuat usernya ya. Kita akan membuat user pertama dulu. Kita akan use dulu ya si database-nya. Use DB Campus 0127. Oke, kita akan membuat user pertama dulu. Untuk membuat user, create user. Lalu kita akan masukkan namanya. Nah, di sini saya akan memberikan namanya yaitu Caroline, user pertama. Lalu app. Nah, posisinya itu ada di localhost ya. Localhost. Lalu identify. Identify ini untuk memberikan seperti password ya. Agar nanti saat ingin masuk ke dalam user ini harus memasukkan password dulu. Kita akan berikan passwordnya 12345. Oke, identified by 15 titik koma enter. Oh, di sini ada yang error karena salah penulisan di identified-nya ya. Saya kurang satu kata. Sir, kita akan ulangan saja, nggak apa-apa. Jadi memang eh, dalam mengimplementasi DCL itu memang harus teliti. House. Di sini jangan lupa spasi. Identify. Oke, baik. Kita masukkan lagi passwordnya. 12345. Lalu kita dari konten. Oke, di sini untuk user pertama sudah terbuat ya, yaitu user Caroline. Kita akan membuat user kedua. User kedua di sini sama ya, create user. Kita akan berikan namanya yaitu Laufra. Terus app. Terus localhost. Salah ini. Harus di dalam kutipnya ya. Localhost. Lalu kita akan berikan dia passwordnya ya. Identified. Oke, identified by. Kita akan berikan passwordnya 67896. Titik koma. Kita langsung enter. Oke, di sini untuk user kedua juga sudah terbuat ya, yaitu dengan nama Laufra. Oke,
Selanjutnya saya akan memberikan privilege kepada masing-masing user. Untuk user pertama di sini kita akan memberikan privilege ya, Greg, untuk memberikan haknya, memberikan hak atau privilege. Kita akan memberikan untuk user pertama ini akses untuk menambahkan data. Oke, untuk menambahkan data kita pakai perintah yaitu insert ya. Grant insert, terus kita pilih database-nya. Kampus 0127. Lalu untuk ke salah. Ini untuk ke tabel mana? Oke, karena ini ada atau titik, di sini itu berarti si user bisa menambahkan data di semua kolom tabel yang ingin dituju. Di sini kita akan berikan tabel mahasiswa ya. Berarti dia bisa mengelola atau menambahkan data di semua kolom tabel mahasiswa. Kita tuju ke user pertama yaitu Caroline. House titik koma. Kita cek kembali ya agar tidak ada kesalahan. Jadi di sini memberikan hak atau privilege menambahkan data insert pada database DB Campus untuk semua kolom di tabel mahasiswa kepada Caroline atau user pertama. Kita akan enter. Oke, di sini sudah oke ya query-nya ya untuk perintah atau hak privilege-nya. Lalu selanjutnya kita akan memberikan privilege kepada user kedua. Di sini sama grant untuk memberikan akses. Kita akan memberikan privilege atau hak untuk user kedua itu dapat melihat data-data. Jadi di sini select on database-nya DB Campus 0127 semua kolom yang ada di tabel mahasiswa. Tuh. Ini user kedua yaitu Laufra. Penyebabnya House. Oke, di sini sudah terbuat ya untuk privilege select untuk user Laufra. Jadi si user Laufra atau user kedua ini dia hanya bisa melihat data-data yang ada di database kampus 0127 dan pada tabel mahasiswa. Oke, untuk sebelum kita mengetes satu-satu apakah privilege-nya berjalan, kita akan melakukan refresh privilege dulu ya. Kita langsung saja untuk tes ke dalam user pertama dulu yaitu user Caroline ya. Di sini kita exit dulu. Kita masuk ke MySQL. MySQL Caroline. Oke, di sini harus memasukkan password yang sudah dibuat tadi. Tadi passwordnya 1, 2, 3, 4. Kita enter. Oke, dia sudah masuk ke dalam user Caroline ya. Oke, untuk mengecek privilege yang sudah dibuat tadi atau mengetesnya apakah berhasil atau tidak, kita harus use database-nya dulu ya, use database. Jadi use database-nya apa tadi? DB Kampus 127. Oke. Oke. Di sini kita akan mengetes apakah tadi privilege-nya untuk user pertama itu kan hanya bisa menambahkan data ya ke dalam tabel mahasiswa. Jadi kita coba ya. Insert. Sini untuk menambahkan data itu memakai insert into. Yang dituju apa? Ke dalam tabel mahasiswa. Karena memang dia hanya bisa mengakses di tabel mahasiswa saja. Tidak bisa mengakses ke
semua ke tabel yang lain. Di sini kita masukkan NIM, jurusan, pendidikan, terusnya insert. Oh, di sini namanya ini aja ya. Semisal Budi atau enggak Dimas. Dimas. Dimas Adi. Jurusannya sini SI. Angkatannya dari 25 tiga tiga 20. Oke, di sini untuk menambahkan data pada tabel mahasiswa berhasil ya, karena memang privilege atau hak untuk user pertama itu memang diperuntukkan untuk menambahkan data. Kita akan mentes apa jikalau user pertama itu ingin melihat data yang ada di tabel mahasiswa. Kita ketik di sini select from mahasiswa, eh mahasiswa. Kita akan enter. Oke, di sini error ya, karena memang untuk user pertama atau user Caroline itu privilege-nya atau hak aksesnya itu tidak diperuntukkan untuk perintah select. Dia hanya diperuntukkan untuk insert saja atau menambahkan data. Jadi, jika si user pertama ingin melihat data-data yang ada di tabel, dia tidak diizinkan. Karena memang sudah dari awal kita membuat haknya atau privilege-nya itu hanya untuk menambahkan data. Oke, kita akan langsung lanjut aja ke testing pada user kedua ya. Di sini kita akan exit. Oke, kita akan langsung masuk saja ke user kedua. Di sini kita ganti jadi Lafra. Bentar. Passwordnya tadi ya, 67890. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam SQL user kedua, yaitu Laura. Di sini kita akan men-testing privilege yang sudah kita buat tadi ya. Tadi privilege kita untuk user kedua itu dia dapat melihat semua tabel, semua kolom yang ada di tabel mahasiswa. Jadi di sini kita akan men-tes untuk dapat melihat data ya. Select from tabel mahasiswa. Mahasiswa. Oke, kita enter. Oh, kita belum meng-use ya. Jadi jangan lupa setelah kita kan sesuai dengan perintahnya tadi ya, hak aksesnya. Hak aksesnya itu kan dia dapat melihat semua tabel mahasiswa yang ada di database kampus. Jadi kita harus jangan lupa untuk meng-use dulu si database mana yang mau kita pakai. Jadi di sini use db kampus 0127, enter. Baru di sini kita bisa testing untuk si privilege-nya apakah berjalan. Sini privilege-nya adalah melihat data ya. Jadi select from. Tadi dapat melihat datanya itu di tabel mahasiswa. Oke, di sini terlihat ya bahwasannya si user kedua memang diberikan akses atau privilege untuk melihat data-data yang ada pada tabel mahasiswa. Di sini semua kolom yang ada di mahasiswa itu terlihat ya oleh user kedua. Dan di sini juga ada penambahan nama dari insert atau penambahan data dari yang user pertama tambahkan, yaitu Dimas Adi di sini ya. Jadi sesuai. Oke.
Sekarang kita akan mengetes jikalau si user kedua atau user Laufra ini ingin menambahkan data nih, menambahkan data baru ke dalam tabel mahasiswa. Kita coba ya, menambahkan data itu insert into ke dalam tabel mahasiswa. Di sini nama, name. Sebentar ya, kita langsung ini aja. Sebentar. Oke, di sini aja. Ini kita ganti menjadi 25 23 150. Lalu untuk namanya Sekar Air. Di sini jurusannya SI aja. Lalu IPK-nya itu 50. Oke, coba kita enter ya. Oke, di sini query-nya tidak jalan atau error karena memang dari awal kita mengasih hak atau privilege untuk si user kedua atau Laufra ini hanya untuk melihat, ini di sini ya, select from mahasiswa, hanya untuk dapat melihat data-data yang ada di tabel yang ada di tabel mahasiswa, bukan untuk menambahkan data ataupun mengubah data pastinya. Jadi jikalau si user kedua ini ingin menambahkan data, dia tidak bisa karena memang sedari awal privilege atau hak yang diberikan kepada user kedua itu bukan untuk menambahkan data, tapi hanya untuk melihat data. Sebaliknya juga pada user pertama tadi. Oke, karena itu kita akan lanjut aja ke dalam penerapan kolom level privilege ya, atau hak akses hanya pada kolom tertentu saja. Sebelum itu kita akan exit dulu ya. Jadi di step selanjutnya itu saya akan menerapkan kolom level privilege atau hak akses hanya pada kolom tertentu saja. Di sini kita sudah exit, lalu kita akan masuk ke dalam user root saja, karena untuk mengelola ya. Bentar. Oke, di sini kita jangan lupa untuk meng-use database yang ingin digunakan. 127. Oke, di sini sebelum saya ingin mengganti tadi privilege-nya supaya kolomnya itu bisa hanya beberapa kolom saja yang dapat diakses, kita harus menghapus privilege atau hak yang sebelumnya sudah ada di para user-user ini. Nah, cara untuk menghapus hak atau privilege yang sebelumnya sudah terbuat itu kita pakai revoke. Kita pakai revoke, select. Di sini saya akan mengganti untuk user kedua ya. Jadi kan user kedua itu diperuntukkan tadi hak aksesnya untuk melihat data ya. Melihat data. Jadi di sini revoke itu untuk menghapus atau ya menghapus hak atau privilege-nya. Select terus di on di dalam database-nya tadi kampus 0127 mahasiswa from user kedua ya tadi ya. User kedua Laufra at localhost. Oke, ini sudah ya, kita coba. Oke, query-nya oke. Jadi di sini untuk privilege sebelumnya pas saat user kedua itu untuk melihat semua data yang ada di tabel mahasiswa ini sudah tidak ada akses ya. Jadi kita sudah menghapus aksesnya tersebut. Oke, untuk tadi ya sesuai dengan yang teksnya yaitu kita akan membuat atau menerapkan kolom level privilege atau hak akses hanya untuk kolom tertentu saja. Jadi kita akan menerapkannya pada user kedua. Setelah sudah menghapus hak akses atau privilege sebelumnya, kita akan menambahkan privilege yang baru sesuai dengan kolom privilege ya. Kolom level privilege. Jadi pertama kita akan buat seperti biasa saja tadi memberikan akses grant select. Oke. Di sini karena tadi sebelumnya dalam memberikan akses itu kan kita
memakai titik ya. Titik itu berarti semua kolom dalam tabel mahasiswa itu bisa dikelola atau bisa dilihat. Nah, di sini kita akan membatasi apa saja yang bisa dilihat oleh user kedua. Di sini kita akan pilih bahwasannya hanya kolom-kolom tertentu saja, misalnya kolom NIM, kolom nama, dan juga kolom jurusan. Oke, terus on database-nya kampus 0127 to user kedua ya, Laufra at local house. Ya, di sini lalu kita langsung di koma. Oh, di sini saya lupa untuk ke tabel mananya ya. Jadi kita ulang dulu sebentar. Grant, kita memberikan akses dulu ya. Dan untuk beberapa kolom saja, NIM, tadi nama, jurusan, terus on database-nya apa? Kampus 0127. Di sini pada tabel mahasiswa. Alpha local house terus titik com. Oke, di sini query-nya sudah menyimpan dari privilege atau perintah yang sudah saya masukkan ya. Jadi di sini user Laufra hanya bisa mengakses atau melihat data-data dari beberapa kolom saja, seperti kolom NIM, nama, atau jurusan pada tabel mahasiswa. Jangan lupa kita akan merefresh si privilege-nya dengan flush privileges. Privileges. Oke, kita enter. Oke. Nah, kita langsung tes saja untuk kolom levelnya pada user kedua. Kita exit dulu. Kita akan masuk ke dalam user kedua ya, yaitu Laufra. Kita masukkan passwordnya 67890. Oke, di sini kita akan langsung saja use untuk database-nya kampus 0127. Oke, kita akan mengetes apakah tadi setelah kita mengubah untuk privilege dari user kedua hanya bisa melihat beberapa data dari kolom-kolom tertentu saja. Kita akan coba ya. Jadi sini select, terus NIM, nama, jurusan, from, mahasiswa. Oke, di sini sudah terlihat ya bahwasannya memang query-nya sudah benar. Table untuk per kolomnya ini, data-data per kolomnya yang sudah disebutkan ini muncul ya untuk si user kedua bisa melihat. Selanjutnya kita akan ngetes apakah jikalau kita memilih untuk melihat data dari kolom yang lain yang tidak diizinkan. Coba kita coba sama dengan select, lalu kita akan mengecek. Di sini kan tidak ada IPK ya, kita akan coba melihat apakah kita bisa melihat data dari kolom IPK. Select IPK from mahasiswa. Oke, di sini query-nya error ya, karena memang user Laufra tidak diizinkan dan tidak memiliki privilege untuk melihat data dari kolom IPK. Karena memang kolom yang diizinkan itu hanya NIM, nama, dan jurusan. Jadi hanya beberapa kolom saja yang memang diizinkan. Oke, kita coba kalau misalnya user kedua ini ingin melihat semua data yang ada di tabel mahasiswa. Kita select semua data yang ada di mahasiswa. Kita coba. Di sini juga error ya, karena memang privilege yang diberikan hanya untuk melihat beberapa data di
kolom-kolom tertentu saja. Oke, pada tahap selanjutnya saya akan kita exit dulu ya. Saya akan mencabut seluruh privilege user-user yang ada. Jadi saya akan mencabut privilege yang ada di user 1 dan juga user 2. Kita akan masuk lagi ke MySQL root ya. Kita ganti root. Bentar. Oke, kita use dulu untuk database-nya. DB kampus 127. Bentar. Oke, karena saya ingin mencabut semua privilege yang ada di user, kita akan coba cabut di user pertama dulu. Jadi untuk mencabut hak akses atau privilege-nya itu memakai revoke ya. Revoke, insert. Tadi user pertama itu kan diberikan privilege untuk dapat menambahkan data ya. Jadi kita revoke untuk perintah insert-nya. Revoke insert on database-nya. Terus, khusus 7 pada tabel mahasiswa. Mahasiswa from tadi user pertama ya. User pertama itu Caroline. House. Kita enter. Oke, saya sudah mencabut privilege untuk user pertama yaitu Caroline. Lalu selanjutnya saya akan mencabut privilege pada user kedua. Kita revoke tadi untuk user kedua itu privilege-nya adalah melihat data dari beberapa kolom. Jadi kita revoke select, terus kita masukkan tadi kolomnya apa saja yang diizinkan, yaitu name, nama, dan jurusan. On database-nya, kampus 127, semua di pada tabel mahasiswa, from user 2 yaitu Laufa. Sini ya. Kita enter saja. Oke, di sini saya sudah mencabut privilege pada user kedua juga, yaitu user Laufra. Oke, selanjutnya kita akan melihat privilege yang dimiliki masing-masing user. Karena tadi kan sebelumnya saya sudah mencabut semua privilege ya. Jadi kita pertama ingin mengecek privilege dulu pada user pertama. Caranya adalah show grants. Grants itu aksesnya ya. Akses for untuk kita akan meminta ditunjukkan akses apa yang dibuat untuk user pertama, yaitu Caroline. House. Oke, di sini terlihat ya bahwasannya memang untuk privilege atau hak akses yang dimiliki user pertama itu sudah tidak ada ya di sini. Kita coba untuk melihat privilege yang user kedua sama ya. So grant for user kedua yaitu Laufa. Terus add localhost. Langsung saja. Oke, di sini insert manual. Kita akan langsung tes setelah privilege-nya ini sudah dicabut atau sudah di-revoke ya untuk si hak akses ini. Kita akan keluar dulu. Kita akan mengecek untuk per masing-masing user. Di sini kita akan mengecek user pertama dulu yaitu Caroline. Passwordnya 123. Oke, kita use dulu untuk ini.
kampus. Oke, di sini akses denied for use Caroline, di mana memang eh, si user Caroline ini tidak memiliki akses untuk menggunakan database yang ada di eh, DB kampus ini ya. Dan pastinya kalau misalnya kita coba untuk menggunakan kayak menambahkan datanya kembali itu pastinya juga akan gagal. Kita kita akan coba dulu. Hmm, Kita coba insert ya. Insert in. Kita akan mencoba kalau misalnya kita mencoba kembali apakah eh, hak akses atau privilege-nya itu masih ada atau tes di sini name nama jurusan angkatan IPK. Lalu values-nya sini NIM-nya 25017. Lalu namanya hmm, sini, sini jurusan ini SI 2005 3.4 3.47. Kita coba enter ya. Oke, di sini tidak bisa ya, karena memang privilege untuk user Caroline itu sudah dicabut dalam menambahkan data. Jadi user Caroline ini sudah tidak bisa menambahkan data lagi pada database DB Kampus 0127. Kita akan coba langsung lanjut ke user yang kedua. Kita coba di user kedua ya. Lupa. Masuk ke tadi 6789. Kita use DB Kampus 0127. Oke, di sini hak akses untuk mengakses pada database kampus 0127 sudah tidak diizinkan ya, karena memang sudah dicabut. Coba kita akan mengetes apakah si user kedua ini masih bisa melihat data-data. Seharusnya tidak bisa, karena memang sedari awal itu dia sudah tidak diizinkan untuk mengakses atau menggunakan database DB Kampus 0127. Ya, di sini sudah gagal ya, tidak ada. Jadi mungkin karena memang sudah revoke itu kan tadi mencabut hak akses privilege ya. Jadi memang untuk kedua user ini sudah tidak diizinkan atau memiliki hak akses untuk ke dalam database yang sebelumnya digunakan, dan juga sudah tidak bisa melakukan perintah-perintah yang sebelumnya diberikan atau diizinkan. Jadi mungkin itu saja video dari saya yang sudah berhasil melakukan implementasi data control language atau DCL menggunakan create user, grant, terus revoke, dan juga show branch, serta melakukan pengujian privilege pada masing-masing user. Mungkin sekian video dari saya. Terima kasih.